Salam sehat, jumpa lagi di channel Tanya Dokter Paran. Ada satu pertanyaan yang dialamatkan kepada saya. Ada yang bertanya begini, Dok, mengapa laser kok tidak masuk di dalam guideline-nya ahli-ahli koloproktologi Eropa yang terbaru tahun 2020? Ya. Nah, untuk menjawab ini, saya akan jelaskan begini. Di dalam komite guideline atau panitia yang membuat guideline itu dari ahli-ahli koloproktologi Eropa tahun 2020 itu terdiri dari 6 negara ya, yang kemudian bermusyawarah untuk menentukan tindakan-tindakan apa sih yang masuk di dalam garis pedoman penanganan basir yang benar menurut mereka ya. Itu didasarkan pada metodologinya, metodologi penelitian. Kita tahu bahwa metodologi penelitian itu ada yang namanya piramid metodologi dari penelitian. Yang paling rendah adalah case series atau case report, laporan kasus ya. Di atasnya adalah case control study. Di atasnya lagi adalah cohort study. Dan yang paling tinggi adalah randomized control trial. Jelas ya? Dari metodologi ini mereka melakukan meta-analisis atau systemic review, mereview secara sistemik. Kemudian menentukan apakah metodologi suatu alat yang diteliti itu masuk plus 1, plus 2, plus 3, atau plus 4. Yang paling rendah adalah plus 1 ya. Plus 1, plus 2, plus 3, plus 4 berdasarkan level of evidence-nya, berdasarkan bukti kualitas buktinya ya. Kualitas buktinya itu plus 1 atau plus 2, plus 3, atau plus 4 ya. Nah, kalau kualitas buktinya itu plus 1, itu hanya mereka rekomendasikan can be considered ya, bolehlah untuk alternatif gitu ya, can be considered ya. Kalau kualitas buktinya itu plus 2, itu mereka namakan could be used ya, bisa dipakai itu ya. Yang kualitas buktinya itu plus 3, itu should be used ya. Sedangkan kalau kualitas buktinya itu plus 4, itu must ya, harus gitu ya. Dari systemic review dari berbagai penelitian, metode penanganan basir yang benar menurut mereka, laser ini masuk mana? Laser ini masuk kualitas buktinya hanya plus 1 sampai plus 2, yaitu could be atau can be considered. Jelas ya? Jadi ini termasuk low level evidence atau kualitas buktinya itu rendah, sehingga mereka tidak masukkan ya. Di dalam rekomendasi-rekomendasi mereka itu, mereka tidak hanya merekomendasikan tindakan-tindakan ya, tetapi cara menganamnesa, menarik historis atau riwayat penyakit, pemeriksaan fisik, kemudian mengklasifikasi basir. Itu mereka mempunyai rekomendasi-rekomendasi, termasuk misalnya tindakan yang namanya office based treatment yang tanpa operasi ya, itu hanya infrared, skleroterapi, dan rubber band ligation. Kemudian yang tindakan operasi yang mereka rekomendasikan hanya eksisi hemoroidektomi, yaitu operasi yang nyeri itu, kemudian staple hemoroidopexy, dan juga Doppler guided hemorrhoid artery ligation atau yang kita kenal di sini HALRAR ya, baik dengan rectoanal repair atau tanpa rectoanal repair. Sedangkan alternatif tindakan operasi yang lain itu 2, yaitu laser dan radiofrekuensi. Jelas ya? Panitia pembuatan guideline ini kemudian menilai berbagai penelitian tentang laser. Ternyata dia masuk low level evidence, positif plus 1 sampai plus 2, yaitu could be used atau can be considered. Jelas ya? Kan pertanyaannya, laser kan sesuatu
metode penanganan basir yang canggih ya dan relatif baru ya, kita harus konsisten dengan para ahli di Eropa ini yang lebih pintar daripada kita ya, yang secara sistemik mereview penelitian-penelitian. Jangan-jangan ya toh, mengapa dia hanya +1 dan +2? Mungkin hanya case series atau case report, laporan kasus saja, atau case control study, tidak sampai randomized control trial. Nah, menurut mereka yang masuk +4 ada nggak? Yang mas? Tidak ada. Tidak ada metodologi atau tidak ada tindakan penanganan basir dalam review mereka secara sistemik terhadap penelitian-penelitian itu tidak ada yang masuk +4. Yang paling tinggi adalah +3. Ya, kalau +4 tadi must, kalau +3 itu should be, ya, should be used ya. Itu hanya 2 yang masuk, yang +3 ini, yaitu rubber band ligation atau cara mengikat wasir. Untuk apa? Untuk wasir derajat 1, 2, dan 3. Dan yang kedua adalah operasi wasir yang nyeri itu ya, hemoroidektomi. Ya. Untuk apa? Untuk wasir derajat 4. Jelas ya? Nah, sekarang kalau infrared koagulasi pun masuk golongan +1 ya, +2 dia, could be. Could be untuk apa? Grade 1, derajat wasir derajat 1 ya. Sedangkan skleroterapi juga hanya +2 saja, sama dengan infrared koagulasi tadi, yaitu tindakan menyuntik wasir itu level dari buktinya, level of evidence-nya itu hanya +2, yaitu could be used ya. Untuk apa? Wasir derajat 1 dan 2. Kalau infrared koagulasi juga hanya could be untuk apa? Atau +2 tadi untuk wasir derajat 1. Sedangkan rubber band ligation itu should be. Ya, nilainya +3 untuk wasir derajat 1, 2, 3. Dan yang nilainya sama should be ini, +3 ini adalah operasi hemoroidektomi untuk derajat 4. Nah, sekarang laser bagaimana? Laser itu +1 paling tinggi +2, sama dengan radiofrekuensi. Maka dia masuk golongan low level evidence atau level buktinya rendah ya. Jelas ya? Karena hanya +1 sampai +2, yaitu can be considered atau could be saja ya, could be saja. Jelas ya? Sehingga ini bisa menjelaskan kepada kita mengapa laser yang dalam tanda kutip lebih canggih, lebih modern, lebih baru kok tidak masuk ya. Karena laser itu sebelumnya tidak baru di Eropa ya, tidak baru. Kalau di sini ya baru ya. Di sana sudah ada penelitian, kemudian direview, masuknya hanya +1 atau +2 level of evidence-nya ya. Berdasarkan apa? Piramid metodologi. Jadi kalau kita membaca penelitian itu tidak hanya melihat langsung kesimpulannya, tetapi melihat metodologi penelitiannya. Apakah yang paling rendah itu case report atau case series ya. Yang kedua di atasnya adalah case control study, di atasnya lagi cohort study, yang paling tinggi adalah randomized control trial ya. Kalau kita lihat rubber band ligation, cara mengikat wasir itu randomized control trialnya banyak sekali, ratusan ya. Kemudian dilakukan kalau penelitiannya itu ratusan, yang randomized control trialnya itu belasan saja yang kemudian dilakukan review ya. Kalau yang lain-lain, kalau levelnya rendah, jangan-jangan hanya case control studies atau case report ya, levelnya di situ. Maka masuk dalam levelnya +1 atau +2, low level of evidence. Level buktinya rendah. Jelas ya, ini jawaban saya secara ilmiah mengapa laser tidak masuk di dalam guideline-nya ahli-ahli koloproktologis di Eropa yang terbaru, di 6 negara Eropa. Jelas ya?
Itu jawaban saya tentang pertanyaan kok laser tidak masuk di dalam guideline atau garis pedomannya ahli-ahli usus besar dan rektum di Eropa yang terbaru tahun 2020.